Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala aidan innallaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin fil akhirati. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah, para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas perkara akidah, perkara yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebelum beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau mendakwahkan akidah dan tauhid 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi beliau mengajarkan kepada murid-muridnya 23 tahun lamanya. Jadi kalau kita belajar agama selama 23 tahun itu berarti sama. Ya, para sahabat menuntut ilmu, sehari belajar, sehari kerja. Sebagaimana amalan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sehari menuntut ilmu, sehari bekerja. Ya. Hari yang ditinggalkan karena bekerja, dia bertanya kepada orang yang datang kepada Rasul, pelajaran apa yang sudah didapatkan oleh tetangganya. Demikian juga tetangganya gantian. Ketika Umar menuntut ilmu, tetangganya kerja, maka Umar akan ditanya. Jadi sudah terbiasa para sahabat itu saling bertanya tentang pelajaran yang ketinggalan. Jadi kalau kita punya catatan ketinggalan, lihat kawannya. Ya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Sarhu Al-Usuli As-Salasati yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Ruzi hafizahullah ta'ala. Fa idza ta'allamta hadhihi al-masaila al-arba'ata fa anta musabun. Jika engkau mempelajari 4 masalah, maka engkau adalah orang yang akan diberi balasan kebaikan. Wa idza taraktaha fa anta mu'aqabun. Dan sebaliknya, jika engkau mengabaikannya, meninggalkannya, tidak mau belajar
4 masalah, maka engkau termasuk orang yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seorang muslim itu tidak boleh bodoh, tidak boleh jahil terhadap 4 perkara. Apa saja yang sudah disebutkan? 1, ilmu. 2, mengamalkannya. 3, mendakwahkannya. 4, bersabar terhadap gangguan. Jadi 4 ini harus dipelajari. Kalau kita nggak belajar, apa konsekuensinya? Apa akibatnya? Kita akan dihukum. Lalu agama menakut-nakuti ya? Iya, agama itu diliputi dengan ancaman dan juga harapan. Ya, ketika seorang menunaikan kewajiban, dia memiliki harapan, memiliki optimisme. Itu akan diberikan balasan. Ya. Li'anna man taraka ta'allumaha fahuwa mudnibun asim. Orang yang meninggalkan, tidak mau mempelajari 4 masalah yang sudah disebutkan, dia adalah orang yang berdosa, orang yang bermaksiat. Jadi kita harus perluas cakrawala pengetahuan kita. Jadi orang yang berdosa itu bukan orang yang hanya menenggak minuman keras, bukan hanya berzina, bukan hanya mencuri. Ternyata tidak mau belajar 4 masalah ini, dia sudah dikatakan mudnib, orang yang berdosa, asim, orang yang bermaksiat. Ya. Jadi sudah ada pengajian dekat ke rumahnya, di masjidnya dia malas, dia menikmati kemalasannya, sengaja memelihara kebodohannya, maka dia adalah orang yang berdosa. Badannya sehat, mampu berjalan, mampu duduk, mampu mendengarkan, tapi dia sengaja bermalas-malasan, maka dia adalah orang yang berdosa. Ya. Li mukhalafatihil wajibat, ya, karena dia menyelisihi kewajiban. Summa dhahaba al-imamu yadhkuru hadhihi al-masaila al-arba'ah ijmalan. Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi beliau menyebutkan 4 masalah secara ijmalan, secara umum. Maka beliau menyebutkan awalan yang pertama al-ilmu. Ya, kita harus mempelajari, harus mengetahui ilmu apa yang harus kita pelajari. Fasarahu rahimahullah bi annahu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah hadza wajibun 'alaika. Itu ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah ilmu yang wajib dipelajari. Sehingga kalau Anda bodoh terhadap fisika, bodoh terhadap matematika, enggak berdosa. Tapi kalau Anda bodoh terhadap Allah, bodoh terhadap nabinya, bodoh terhadap agama Islam, Anda berdosa. Ya. Ustaz, saya enggak ngerti bahasa Inggris, enggak apa-apa, enggak berdosa. Ya. Ustaz, saya nggak pintar biologi, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau nilainya 0 ya nggak naik kelas. Ya diusahakan tetap naik kelas, ya. Diusahakan tetap mempelajari ilmu dunia. Tetapi seandainya kalau terpaksa kita tidak bisa ilmu dunia, itu tidak berdosa. Seandainya saya nggak mau belajar matematika, Ustaz, sudah saya cukup jadi pedagang saja. Matematika yang sederhana saja, matematika yang rumit-rumit saya nggak mampu, nggak berdosa. Ya, saya punya tetangga itu kalau ikut pelajaran matematika,
nggak kuat otaknya, keluar darahnya dari hidung, sehingga dia hanya lulus SD saja, SMP nggak mampu, SMP masuk keluar. Ya, sekarang jadi supir, ngangkut beras, bisa hidup, punya penghasilan. Artinya dia nggak pintar matematika, tetap bisa hidup. Ya, jadi kita tidak tahu tentang ilmu dunia itu tidak berdosa. Hanya saja kalau ingin jadi orang yang ahli dalam segala bidang, ya harus belajar ilmu dunia. Jangan dilupakan, ya, jangan dilupakan. Karena nanti kita punya tanggung jawab menafkahi keluarga, menafkahi anak dan istri. Harus ada bidang ilmu dunia yang harus kita kuasai, yang itu mempermudah untuk mencari nafkah. Ya, tapi tidak semua harus dikuasai. Tidak semua harus dikuasai. Ya. Amal al-ilmu billah azza wa jalla fa huwa al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi. Ilmu mengenal Allah itu maksudnya apa? Nah, ini penting. Ilmu mengenal Allah adalah ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa anna Allah azza wa jalla mawjudun wa annahu fawqal arsy wa anna lahul asma' al-husna wa sifatil ula. Allah itu ada, Allah itu di atas arsy, Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Allati sama biha nafsuhu, nama dan sifat yang Allah sendiri namakan. Wasamahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dan sifat yang Rasul kabarkan. Beda dengan kita. Kita lahir, siapa yang memberi nama? Siapa? Panti asuhan. Ada orang tua yang memberi nama. Kecuali dia lahir di jalanan, ditemukan di tong sampah, dibawa ke panti rehabilitasi, dikasih nama sama orang panti. Ya, ada ya, panti khusus untuk menampung anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ya, di Pontianak ada nggak? Ya, ada. Di mana? Ya, saya pernah lihat di Solo itu. Saya ngitung anak-anak kecil itu ada sekitar 20-an. Macam-macam itu. Ada yang dibuang di tong sampah, ada yang melahirkan di rumah sakit, ibunya melahirkan diri karena nggak mampu bayar. Ya, ada yang dititipkan langsung ke panti. Saya tidak mampu menghidupi anak saya daripada saya membunuhnya. Ada juga karena perzinahan, malu, macam-macam itu. Ya, jadi yang memberi nama panti. Manusia yang memberi nama orang lain, minimal orang tuanya. Ya kan? Allah berbeda. Allah yang memberi nama siapa? Allah sendiri. Kita nggak boleh ngasih nama kepada Allah. Gak diizinkan makhluk memberi nama kepada Allah, karena yang memberi nama Allah sendiri. Demikian juga Rasul melalui wahyu. Rasul mengabarkan Allah itu namanya ada 99 yang tercatat di dalam akte apa? Al-Quran dan hadis. Yang tidak tercatat masih banyak lagi, dan Allah yang lebih tahu. Ya. Kita namanya ada berapa di akte kelahiran? Cuma satu kan nama kita? Ada yang punya nama lebih dari satu? Ya, nanti bingung nanti. Di KTP namanya ada 2. Namamu siapa? Joko dan Bayu. Namanya ada 2. Ya, harus 1. Ya. Allah tidak. Allah memiliki nama yang banyak. Yang tercatat 99. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Disebutkan dalam Syarhu Lu'matil I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allah memiliki nama-nama yang disebutkan melalui wahyu 99, yang tidak disebutkan lebih banyak lagi. Jadi nama Allah itu banyak. Ya, Allahu Akbar, Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim, dan seterusnya. Ya.
Sehingga para ulama berlomba-lomba membuat kitab, menyusun buku, yaitu tentang nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi siapa saja yang memberi nama Allah tidak dengan tuntunan Al-Quran dan hadis pasti salah. Ya, kalau kita biasanya kalau masih nama pakai apa? Lihat, beli buku ya, beli buku yang isinya nama-nama. Ya. Atau tanya sama Pak Kiai, kira-kira namanya apa yang bagus untuk anak saya? Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh kita memberi nama Allah dengan rekayasa, dengan perkiraan, tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan yang Allah namai, harus sesuai dengan yang Rasulullah kabarkan. Wal ilmu bi anna Allah huwa ar-Rabb, Allah itu Rabb. Nah, Rabb itu juga nama. Di dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb itu nama Allah. Wa ghairuhu marbubun, selain Allah namanya marbub. Ya, Rabb itu pemelihara, marbub yang dipelihara. Wa annahu al-khaliqu, Allah itu punya nama namanya al-khaliq. Wa ghairuhu makhluk, selain Allah makhluk yang diciptakan. Wa annahu al-maliku wa ghairu mamlukun, Allah itu adalah pemilik, penguasa, yang lainnya adalah yang dimiliki, yang dikuasai. Wa annahu al-mudabbiru wa ghairu mudabbarun, Allah itu mudabbir, ya, yang mengatur alam semesta. Wa ghairu mudabbar, selain Allah mudabbar, yang diatur. Wal ilmu bi anna Allah huwa al-mustahiqu lil ibadati, mengenal Allah adalah satu-satunya yang paling berhak diibadahi, yang paling berhak disembah. La yastahiquha ghairuhu, selain Allah tidak layak disembah. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ya. Jadi kalau ada orang yang memberi nama tidak sesuai dengan yang Allah namakan, maka pasti salah. Wal ibadatu, ibadah itu Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Apa itu ibadah? Di sekolah ada nggak pelajaran definisi apa itu ibadah? Apa ibadah? Al-ibadatu, ibadah itu dia adalah al-awamiru wan nawahi. Di dalamnya ada perintah dan larangan. Ya, jadi kita hidup di dunia ini kalau nggak diperintah atau dilarang. Ya. Fatuqalu al-awamiru wa tutraku an-nawahi. Jadi kita disuruh untuk melakukan perintah, disuruh untuk meninggalkan larangan. Dan ini yang sering diucapkan oleh para khotib, ya kan? Mari kita bertakwa kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Ini definisi ibadah yang ringkas. Ada pengertian ibadah yang lengkap, ya, yang lengkap. Kalau tadi ringkas. Wa kadzalika al-ibadatu, ibadah itu, nah silakan dicatat, ini penting sekali. Karena pengertian ini sangat membantu kita agar kita tidak sembarangan melakukan ibadah. Supaya tidak sembarangan, kita harus tahu pengertian ibadah, harus tahu. Walaupun nggak hafal Arabnya, minimal dalam bahasa Indonesia kita tahu. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah
sebutan untuk segala ya yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Sebutan yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi apa saja yang dicintai dan Allah ridho, maka itu ibadah. Ya. Berarti kebalikannya, yang tidak dicintai, yang tidak diridhoi bukan ibadah. Jelas? Jelas ya? Minal aqwali, baik itu ucapan, wal a'malil batinati, ataupun amalan batin, amalan yang dikerjakan oleh hati, wal zahirati, dan amalan yang dikerjakan anggota tubuh. Apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa apa? Ucapan, amalan batin, dan amalan anggota tubuh, atau amalan zahir, amalan yang bisa dilihat oleh mata, itu namanya amalan zahir. Ini diambil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa in anta aradta hadza takun aradta Allah fa Allahu huwa al-mustahiqu lil ibadati kulliha. Ketika engkau sudah tahu pengertian ibadah tadi, sehingga engkau mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya yang paling pantas untuk disembah. Kas salat, seperti salat, wa zakat, wa saum, wal haji, wal du'ai, wal dafi, wal nadri, wal isti'adati, wal istighosati, ya, baik itu salat, zakat, puasa, haji, berdoa, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan yang halal dimakan, bernadar, minta perlindungan, minta pertolongan, bertawakal, takut, berharap. Wa hadhihi anwa'u sayubayyinuha al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Inilah jenis-jenis ibadah yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya, jadi sholat amalan yang bisa kelihatan oleh mata, zakat juga kelihatan. Dia ngantar beras, ngantar uang, ngantar hasil pertanian kelihatan. Puasa juga, ya kan? Sahur kelihatan, berbuka juga kelihatan. Haji kelihatan, berdoa, ngangkat tangan, mulutnya qomat kamit kelihatan, menyembelih kelihatan pisaunya, kelihatan hewannya, darahnya sampai muncul kelihatan, ya. Bernadar juga kelihatan, janji, saya kalau sehat besok akan puasa, bernadar, ya. Kemudian minta perlindungan, diucapkan dengan lisan, kelihatan. Adapun takut, berharap, ya, ini adanya di dalam hati. Tawakal, berserah diri, ini amalan hati. Jadi orang itu diam, tetapi hatinya dia berharap kepada Allah, maka malaikat akan mencatat orang itu walaupun diam sedang beribadah. Dia diam, tidak melakukan maksiat karena takut kepada Allah. Walaupun di jasadnya diam, tetapi hatinya bekerja. Dia ada rasa takut, tidak berani melakukan kejahatan, maka malaikat mencatatnya orang itu sedang beribadah. Ibadah apanya? Batinnya beribadah. Ya. Wa ma'na ilmuka anna Allah mustahiqun laha ay ta'lamu anna haqquhu wa la yajuzu sarfuha li ghairihi. Fa inna Allah la yarda an yusrifaha al-abdu li ghairihi. Setelah engkau mengetahui Allah adalah satu-satunya yang paling pantas disembah, maka hukumnya haram kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Haramnya sampai tingkatan syirik akbar. Ya.
Sehingga pada asalnya kita nggak boleh takut kepada siapapun, nggak boleh takut. Ya, takut itu hanya kepada Allah pada asalnya. Ya, kalaupun nanti ada perincian, boleh kita takut kepada manusia sebatas takut yang tidak sampai tingkatan ibadah, boleh. Ya, takut dihukum oleh guru, nah, itu namanya takut tabi'iyah, ya, tidak termasuk ibadah. Ya, takut digigit binatang berbisa, takut tabi'iyah, takut yang wajar, itu tidak termasuk ibadah. Ya, takut yang ada di dalam hati, ya, takut melakukan dosa, nah, itu ibadah. Takut dimasukkan ke dalam neraka, ibadah. Takut kalau saya berbuat jahat, nanti orang yang jahat mendoakan saya, mendoakan balasan, saya nggak mau berbuat jahat. Takut, ibadah. Ya. Tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Allah tidak ridho ketika ada seorang hamba menyerahkan ibadah kepada selain Allah. La limalaki muqarrabin, baik itu kepada malaikat yang dekat, wala linabiyyin mursalin, kepada seorang nabi yang diutus. Walaupun malaikat dan nabi wa huma asraful khalqi jami'an, malaikat dan nabi adalah makhluk Allah yang paling asraf, makhluk Allah yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu malaikat dan para nabi dan para rasul, paling soleh. Ya. Fala tasraful ibadata la li Jibril wala li ghairihi minal malaikah. Walaupun malaikat adalah makhluk yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa, tetap saja kita tidak boleh menyembahnya. Wala li Muhammadin, demikian juga walaupun Nabi Muhammad tidak punya dosa, Nabi Muhammad itu maksum terjaga dari dosa, tetap saja kita tidak boleh menyembahnya. Wala li ghairihi minal anbiya, demikian juga kita tidak diperbolehkan menyembah kepada para nabi yang lainnya, alaihim assalatu wassalam. Illa anna rasulah lahu haqqun huwa at-ta'atu wal mahabbatu. Rasul Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya hak untuk ditaati, dicintai, dimuliakan. Huwa at-ta'atu wal mahabbatu wa ta'zimu. Lakin laisa lahu haqqun fil ibadati awil qasdi. Ya Rasulullah itu wajib ditaati, wajib dicintai, wajib dimuliakan, tetapi tidak boleh disembah. Wa bihadza takunu arata Allah azza wa jalla. Inilah mengenal Allah SWT. Harus tahu batasan-batasannya. Batasan kepada Rasulullah sekedar mentaati, mencintai dan memuliakan. Tidak boleh menyembah. Makanya ketika kita melihat di rumah-rumah gitu ya, ada tulisan lafaz Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau bisa jangan sejajar, ya, jangan sejajar. Khawatir nanti kita terjerumus kepada menyerahkan ibadah kepada Allah dan kepada Rasul. Walaupun mungkin kita tidak punya keyakinan seperti itu. Kalau bisa tidak usah ditempel di tembok. Kan kita lihat kan di rumah-rumah ada sebagian warga kan, di rumahnya ada tulisan Allah, ada Muhammad. Kalau terpaksa ditempel di tembok, di atasnya Allah, di bawahnya Nabi Muhammad, itu lebih selamat, ya, daripada sejajar. Dan itu bukan termasuk amalan yang dicontohkan oleh Rasul, tidak ada tuntunannya. Sebaiknya ditinggalkan saja, ya. Kasih pemandangan, ya, gunung, laut, pantai, tak apa, ya kan? Bulan purnama atau pemandangan buah-buahan, gitu ya, atau kendaraan, tak apa-apa.
kalau untuk mempercantik ruangan, ya, gitu ya. Karena banyak orang yang akhirnya berlebih-lebihan kepada Rasulullah, sampai minta tolong kepada Nabi, minta tolong termasuk istighosah, minta perlindungan termasuk apa tadi? Istighosah, isti'adah. Istighosah dan isti'adah itu ibadah, gak boleh diberikan kepada Rasulullah. Istighosah dan isti'adah, meminta tolong, meminta perlindungan, hanya diberikan kepada Allah saja. Karena mensejajarkan dari Allah dan Nabi Muhammad. Wa amal ilmu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, mengenal nabinya. Maksudnya apa? Ya, pertama kita harus mengenal namanya dulu. Anta'rifa anna nabiyyahu Muhammadun. Ya, nabi kita, nabi terakhir namanya Muhammad. Wajib kita tahu, masa nggak tahu namanya? Kan di dalam surat kita sering menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut namanya, masa nggak kenal? Ya. Kemudian kita perluas lagi. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Ayahnya namanya Abdullah. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Di atas kakeknya Hashim. Di atas Hashim Quraisy. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Quraisy itu dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismaila. Bangsa Arab keturunan Nabi Ismail ibni Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim. Al-Khalili, kekasih Allah. Ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wa taslim. Wa ta'rifu annahu Isa bi Makkah. Beliau diutus sebagai nabi dan rasul di mana? Di mana? Rasulullah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul di mana? Di Mekah. Ya, di Mekah. Kama sayubayinuhu al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Dia akan menjelaskan secara detail. Kemudian berikutnya, wa amma al-ilmu bidinil Islam, ilmu mengenal agama Islam. Apa maksudnya? Fahuwa an ta'rifa dinal Islami bil adillati, yaitu mempelajari agama Islam dengan dalil-dalil. Makanya Persyarikatan Muhammadiyah menyusun HPT. Apa HPT? Himpunan Putusan Tarjih. Isinya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Dalil. Gak ada di situ pendapat pribadi. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Demikian juga dalam buku Tanya Jawab Agama. Ada berapa jilid? Ada berapa jilid? Tanya Jawab Agama yang dijawab oleh para ulama Muhammadiyah. Ada sekitar 7 atau 8 ya. Itu semuanya dijawab dengan dalil. Ya, dengan dalil. Jadi walaupun masih muda, masih SMP atau masih SD, masih SMA, apa baca HPT, apa salah? Karena di dalamnya dalil. Ya, di dalamnya dalil. Berbeda dengan ya ada sekelompok dari kaum muslimin yang mempelajari ibadah, nunggu dalilnya lama sekali, nggak tahu kapan. Katanya nanti kalau sudah level berapa baru dikasih dalil. Kelamaan. Ya, kelamaan. Dulu saya pernah belajar kitab Gundul ya, waktu SMP gitu. Sama sekali nggak ada dalilnya. Saya tanya sama kiai saya, Pak Kiai,
Ini kitab yang kita pelajari dalilnya mana? Nanti kalau sudah level sekian. Lama sekali. Ya, lama sekali. Gitu ya, lama ya. Padahal kita dituntut mengenal agama Islam harus jelas mana Qur'annya, mana hadisnya. Ya, tidak mesti harus nunggu level sekian, tidak perlu. Ya, kelamaan keburu mati nanti, nggak tahu dalil nanti. Ya, saya dulu belajar kitab Bundul dua kitab Bundul waktu kecil, ya SMP. Tapi nggak ada dalilnya kitabnya. Ya, tidak perlu saya sebutkan nama kitabnya ya, takut terjadi fitnah nanti. Nggak ada dalilnya. Ya, ada nanti disebutkan kalau sudah level sekian. Ya, kelamaan ya. La bitaklidi, tidak boleh mempelajari agama Islam dengan taklid. Maksudnya apa? Kita mempelajari nggak dikasih tahu dalilnya, ya, atau hanya pendapat saja, pendapat pribadi, pendapat A, pendapat B, pendapat C, dan seterusnya. Nah, inilah diantara keutamaan kitab ini. Kitab ini mengajarkan kepada kita belajarlah tentang Islam yang disertai dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi jelas, gak ragu. Ya, keyakinan kita mantap. Ya. Wa annahu al-istislamu lillahi ta'ala. Mempelajari agama Islam ujungnya adalah kita akan menyerahkan diri kepada Allah. Dengan tahu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, kita akan menyerahkan diri kepada Allah. Bitauhidi, yaitu dengan mengesahkan. Wal inqiyadi lahu bitaati, tunduk dengan mentaatinya. Wal khulusi minasyirki, menjauhkan diri dari segala kesyirikan. Fal Islamu sumiya al-Islam lima fihi minal istislami wal inqiyadi lillah. Jadi agama kita dinamakan dengan agama Islam karena Islam itu sendiri maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentaatinya, tunduk, ya, mentaati perintahnya, watat baro'u wa tatabarra'u minasyirki wa ahli, ya, membebaskan diri, menjauhkan diri dari segala kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Jadi semua orang-orang musyrik wajib kita jauhi. Ya, wajib kita jauhi, nggak boleh dijadikan teman, nggak boleh. Adapun berjual beli boleh, tapi dijadikan teman dekat nggak boleh. Jadikan teman akrab nggak boleh. Dan sekedar kenal boleh. Ya, berjual beli dengan orang musyrik boleh, tapi dijadikan teman dekat nggak boleh. Apalagi sampai mencintai, memuliakan nggak boleh. Apalagi sampai mencium kepalanya, nggak boleh itu. Ya, ada nggak? Mencium kepalanya, nggak boleh itu. Termasuk mengagungkan. Ya. Biasa saja kita kenal dengan orang muslim. Ya, jangan sampai mencintai mereka. Berapa menit lagi? Masih lama ya? 3 menit lagi. Tanggung ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada nggak? Oh, tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-saniyatu al-amalu bihi. Penulis berkata, masalah yang kedua yang wajib kita pelajari setelah ilmu, apa yang kedua? Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Nah, ini akan dibahas di pekan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.